Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizka Nova dalam program Proaktif. Dan kali ini saya berada di Dapil 3 untuk mengikuti kegiatan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sri Hartini. Yuk kita temui beliau. Siapa ya? Siapa ya? Ibu, Kok Mbak Rizka kok? apa Tak kabar? tunggu-tunggu dari tadi loh. Kita hari Ini ini kan kemana, aku Ibu? acara jam 8, Mbak. Ini tadi agak telat. Ini kita langsung ke sana yuk sambil jalan Oke. sambil ngobrol di mobil ya. Acaranya nanti apa nanti tak kasih tahu. Pokoknya Mbak Rizka harus ngikuti saya terus ya. Siap. Siap. Oke, Kita oke, jalan oke. Ibu sekarang. Yeay. Proaktif kali ini bersama Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini. Aktivitas wakil rakyat dari fraksi Gerindra kali ini merupakan kegiatan rutin untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Saat ini pemirsa, kami ajak ke Kabupaten Kudus, tepatnya di kantor Kecamatan Kaliwungu untuk mengikuti kegiatan penyaluran bantuan subsidi pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Ratusan warga mengantri beras, minyak, dan bawang merah yang dijual di bawah harga pasar. Penyaluran bantuan subsidi pangan ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi yang ditandai dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Penyaluran bantuan subsidi pangan ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi yang ditandai dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Secara berkala, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pergerakan harga kebutuhan pokok, terutama pangan, agar tidak terlalu membebani masyarakat, terutama jelang Lebaran di mana biasanya harga kebutuhan pokok naik. Kehadiran Sri Hartini pada pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memonitor pelaksanaan penyaluran bantuan subsidi pangan. Hal ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang pengawasan. Penyaluran bantuan subsidi pangan diharapkan tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan. Sri Hartini juga menyempatkan melayani warga yang membeli beras, minyak, dan bawang merah dengan harga murah sambil mendengarkan aspirasi mereka. Ibu, hari ini kegiatannya apa ini Bu di sini? Oh, kalau di sini itu namanya saya hanya mendampingi dengan dinas, yaitu pendampingan ya. Jadi ini ada kegiatan subsidi pangan sejenis pasar murah. Antusias masyarakat sangat luar biasa karena menunggu-nunggu ya Bu, menunggu. Ayo sini Bu. Menunggu-nunggu kapan pemerintah mengadakan pasar murah. Jadi dari segala lini mengadakan pasar murah, dari dinas-dinas yang terkait dengan Komisi B itu mempunyai program berbeda-beda. Yang dinas sosial itu juga ada pemberian sembako untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian dari Budiah ini Dinas Pangan mengadakan subsidi pangan sejenis pasar murah. Tapi ini sudah sebagian sudah habis ya Bu ya? Iya. Jadi setiap kegiatan ini kurang lebih 1.000 orang ya, kurang lebih 1.000 orang. Satu orang hanya bisa nebus 2 macam yang ada itu ada beras, ada minyak, kemudian bawang merah, terus ada gula, telur, terus apa lagi muda ya? Sampun. Tapi yang cepat habis telur. Kebutuhan pokok buat sehari-hari ya Bu ya. Nah dari kegiatan ini biasanya nanti kita evaluasi, oh masyarakat misalnya telurnya habis duluan, berarti masyarakat itu butuh telur. Lah besok kegiatan berikutnya telurnya diperbanyak. Ini yang masih tinggal beras ya Bu ya? Beras sama minyak. Beras sama minyak. Tinggal Jadi nggak beras boleh. sama minyak ya Bu. Iya. Ya, jadi antusiasmenya luar biasa ya Iya. Bu hari ini ya Bu. Ini masih nanya, masih pada nanya, ada lagi kapan Bu? Gitu. Kira-kira ada lagi kapan nih Bu? Ya pasti diagendakan ya Bu ya. Masih nanti dari masing-masing dinas itu kan programnya banyak ya, berbeda-beda untuk mengatasi
masalah ketahanan pangan ini. Jadi masyarakat itu membantu terutama yang berpenghasilan rendah. Jadi dari berbagai dinas itu programnya berbeda-beda, tapi setiap hari Jumat semua kepala dinas yang terkait dengan ketahanan pangan, ada pertanian, ada ketahanan pangan, sosial, perindustrian itu kumpul duduk dalam satu meja untuk membahas apa yang sudah dilakukan, kemudian evaluasinya apa, kemudian dari antusias masyarakat seperti apa itu nanti akan dibahas di situ. Oke, baik, kita akan ikuti terus nih kegiatan Ibu hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan mengikuti agenda Ibu lagi. Habis ini kita kemana, Bu? Habis ini ke Undaan, kita panen. Wow, kita nanti memanen padi di sana di Undaan Kidul. Kemudian nanti juga kami akan melihat kelompok ternak yang pernah saya bantu. Jadi nanti kemarin dibantu dapat berapa, hasilnya jadi berapa, pengen tahu aja. Sudah beranak berapa. Nanti gendong anak kambing. Kira-kira sudah ada berapa anak kambing di sana, pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Proaktif. Masih di Kabupaten Kudus, pemirsa, kami ajak ke Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan. Di sini Sri Hartini sudah ditunggu puluhan petani untuk melaksanakan panen raya. Hamparan luas sawah dengan padi ketan yang sudah menguning menanti untuk dipanen dan dinikmati hasilnya oleh para petani. Desa Undaan Kidul sendiri memiliki lebih dari 500 hektar sawah yang dapat panen setahun 2 kali. Para petani Undaan sangat mengapresiasi langkah pemerintah mempermudah akses petani untuk pupuk. Namun mereka masih memiliki beberapa hal yang perlu sentuhan pemerintah. Meski bertajuk panen raya, pada kesempatan ini pula Sri Hartini menyerap aspirasi dan keluhan para petani sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan terkait pertanian di Gedung Berlian. Ngapain Bu di sini? Ini banyak sekali masyarakat yang udah datang ini menunggu. Iya, ini memang kami agendakan. Ini saya mendampingi bapak-bapak petani di sini. Itu akan panen pada masa tanam pertama. Gitu nggih Pak nggih. Ini saya didampingi oleh dari Dinas Pertanian dan Pak Kepala Desa. Jadi nanti saya ikut panen Mbak. Waduh. Itu karena ini ketan ya, jadi nggak dibeli oleh Bulog. Ini ketan, Bulog kan tidak membeli ketan, tapi ini dibeli oleh pengusaha. Berapa Pak per kilo? Per kilo 500. 5.000. Ya. 5.000. Tapi kalau padi dibeli sama Bulog 6.500. Tapi kan ketan nggak, Bulog kan nggak beli, jadi nanti dibeli oleh pengusaha. Terus ini gimana komentarnya para Pak Tani? Seneng nggak dengan kondisi pemerintah sekarang yang pupuk tidak kurang dan lain-lain itu? Kalau untuk pupuk itu sudah puas Bu. Sudah puas, nggih. Cuman yang jadi kendala petani di sini itu pengairannya Bu. Oh, pengairan nih. Ya. Ini panen berapa kali setahun? 2 kali, cuman dulunya untuk Undaan Kidul itu lebih dulu dari yang lain. Pengairan dari Kedung Ombo itu jadwalnya membukanya lebih dulu. Setelah habis panen sini baru yang tada hujan panen. Oh gitu. Berarti ini di sini rata-rata semua bareng. Harapannya apa? Harapannya inginnya dikembalikan seperti dulu lagi. Airnya bulan awal. Ya. Air dari Gedung Ombo sana Bu. Oh. Jangan diulur-ulur. Oh, berarti nek dituruti pembukaan air itu berarti bisa panen 3 kali. Enggak, 2 Tetap kali, 2 cuman kali. tapi lebih awal. enggak bareng sama tada hujan Bu. Harga Oh, gitu. jadi enggak jatuh. Oh iya, Jatuh, karena gitu loh. panennya nggak barengan Iya, ya, nanti saya sampaikan. Ini kalau pengiarannya dibuka dari Kedung Ombo dimajuin, di sini namanya tetap bareng semua. Serempak. Ini kawasan sini itu luasnya
520 hektar, Bu. Iya. 520 hektar. Iya, Bisa iya, iya. bareng semua. Sini pertama panen ya Bu ya, Iya. tapi tadi ada aspirasi kira-kira gimana Bu jalan keluarnya? Iya, nanti bisa itu dikomunikasikan dengan dinas terkait. Itu kan masalah pembukaan aja pintu air. Itu biasanya dari pemerintah kan sudah mengatur jadwal desa ini panennya butuh airnya kapan dan lain-lain. Jadi memang Ketua Ngombo itu kan kemarin karena pada posisi ada maintenance jaringan, Ya. sehingga akhirnya jadwal mestinya waktu itu di awal itu di 15 September disepakati. Tapi karena ada maintenance untuk jaringan sehingga mau tidak mau akhirnya mundur. Nah, tapi resikonya akhirnya petani yang menjadi meskipun sebetulnya kemarin ini kita sudah pola strategi daerah yang utara yang mestinya paling belakang itu bisa kita dorong untuk tanam lebih dulu, artinya olah lahan lebih dulu sehingga memang akhirnya satu undaan ini bisa panen bareng. Terima kasih. Saya lanjut Bu, ini di Undang itu adalah lumbung pangan paling besar di Kabupaten Kudus, iya kan? Iya. Tapi peratannya begitu kurangnya memungkinkan. Contoh sekali, kita harusnya sudah pakai jonder Pak ini Pak, jonder yang lebih cepat. Karena kita tanam lambat, akhirnya petani tidak memaksimalkan dengan hasilnya. Ini yang kita amati. Terus yang kedua adalah alat tanam. Kombi ini sendiri juga kita kurang sehingga hari ini Bu, kombi luar biasa mahalnya petani. Jadi kos naiknya kombi hari ini yang biasanya 1,5 juta hari ini sampai 2,5 juta per bau, bukan per hektar loh ini. Jadi kalau memang mohon maaf karena Buhar juga kondisi Undang lebih tahu dari dulu. Mohon dengan hormat untuk petani ini hanya sebagai tangisan petani terhadap jenengan. Sampai dikemanakanlah Kudus untuk ini. Ya, Termasuk ya. Pak Dinas. Nanti kita bisa bicarakan Pak. Iya, makasih. Nanti kolaborasi antara kabupaten, provinsi dan RI. Mana yang Ya, harus iya. dibantu provinsi, mana yang harus dibantu RI, kementerian, mana yang harus dibantu kabupaten. Ya nanti akan kita Krusial bicarakan. itu adalah alat olah lahan, Nggih. kemudian alat tanam, dan Alat tanam dan alat Ya panen. itu. Oke, berarti kita mau panen dulu Bu Iya, sekarang. kita panen dulu, kita naik kombi. Oke, let's go. Kita panen dulu. Ayo. Sebagai Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini memiliki perhatian khusus dengan kesejahteraan petani yang menjadi salah satu fokus bidang Komisi B. Pada tahun 2024 lalu, Sri Hartini kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah dari Dapil 3 yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Panen raya di Desa Undaan Kidul ini menggunakan alat dan mesin pertanian Al-Sintan modern untuk mempercepat proses panen. Pemerintah dan DPRD Jawa Tengah memang menggalakkan penggunaan Al-Sintan oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Proaktif akan kembali sesaat lagi. Masih di Proaktif bersama Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sri Hartini. Pemirsa, kami ajak mengunjungi salah satu bantuan aspirasi Sri Hartini kepada kelompok peternak di Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan. Pada tahun 2022 lalu, Sri Hartini memberikan bantuan berupa 38 ekor kambing kepada kelompok peternak makmur sejahtera senilai 100 juta rupiah.
Hingga saat ini bantuan tersebut telah berkembang menjadi sekitar 300 ekor. Pemberdayaan peternak dan petani lokal seiring dengan kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja di pedesaan. Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat terkait ketahanan pangan nasional. Pemirsa, saya masih berada bersama dengan Ibu Hartini. Kita sedang ada di depan kandang kambing. Ini dalam rangka apa nih Bu kita datang ke sini? Ya, kami ini dulu ini berawal dari kelompok ternak makmur sejahtera. Nah, kemudian waktu itu kami beri hibah 100 juta. Dapat kambingnya 38, benar ya Mas? Ya, 38 kambing. Sekarang sudah menjadi 300 kambing. Karena saya yang membantu aspirasi, jadi saya harus melihat, kita harus pantau perkembangannya. Kalau nggak dipantau, takutnya nanti katanya kambingnya hilang gitu. Nah, ini ternyata kelompok salah satu kelompok ternak yang bagus, yang komitmen, sehingga dari bantuan yang 100 juta ini sudah menjadi sekitar 300 kambing. 300 sama anaknya. Ini sebetulnya manfaatnya untuk apa sih Bu dengan beternak kambing seperti ini Bu, domba? Jadi gini, kita itu sebagai anggota dewan, jadi kita akan harus peduli karena ini juga untuk tenaga kerja, kemudian untuk memenuhi kebutuhan daging, apalagi nanti ada makanan gizi itu ya, makanan bergizi itu, jadi pemerintah, masyarakat ikut dilibatkan di dalam penyiapan bahan-bahan dari makanan bergizi itu. Karena saya komisinya B yang membidangi tentang ada pertanian, kemudian peternakan, ada perikanan dan lain-lain. Jadi aspirasi saya bentuknya juga seperti ini, kayak tadi di pertanian itu nanti dia tadi minta irigasi, kemudian jalan usaha tani. Kemudian kalau kelompok ternak gini kita bisa bantunya juga berupa kelompok ternak ada IT, kemudian ada kambing. Kebetulan di sini kambing. Harapannya Ibu? Harapannya tentunya biar bisa berkembang. Jadi bisa berkembang tentunya untuk memberikan penghasilan kepada masyarakat kelompoknya itu. Jadi ini kan kelompok ya jumlahnya banyak orang. Jadi ini milik banyak orang. Oke, kalau boleh tahu ini kelompoknya anggotanya ada berapa ya, Berapa Pak? Mas? Kelompok anggotanya sementara ini ada 8. 8 terdiri 8 orang, ketua, bendahara dan lain-lain, Mbak. Pengawas. Terus yang ini dikelola orang 3, diambilkan orang, Mbak. Kalau semua mengelola semua kan nanti kan kurang bagus, biar dikelola orang 3 saja, yang lain kan bisa mencari yang lain gitu, Mbak. Ada program dari pemerintah itu adalah ketahanan pangan. Yeah. Nah ini sinerginya sampai ke lapangan bagaimana Ibu? Ya. Jadi ketahanan pangan itu kan contohnya tadi kita ada subsidi pangan ya, karena ini menjelang Lebaran, sehingga nanti dari dinas terkait itu tadi Dinas Ketahanan Pangan itu mempunyai data. Dari harga pangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu kalau itu ada lonjakan naik, berarti pemerintah terutama Dinas Ketahanan Pangan akan hadir, ada yang ternyata disubsidi pangan bentuknya kayak pasar murah tadi Mbak. Kemudian disinergikan dengan program Pak Prabowo ya, terutama pertanian. Kami ngecek tadi bagaimana tentang pupuk, ternyata masyarakat sudah puas mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, yang mana yang dulu sulit sekali dalam mencari pupuk ya, punya kartu tani nggak ada pupuknya dan lain-lain, sekarang dipermudah semuanya karena kota pupuk ditambah banyak sekali sehingga masyarakat tidak akan kekurangan pupuk. Dan sekarang itu mudah, misalnya nggak punya kartu tani, pakai KTP pun juga sudah bisa. Nanti tinggal didaftarkan ya Pak, didaftarkan punya tanah berapa hektar, itu di situ sudah ada pembagian pupuknya gitu. Kemudian ke ternak ini juga sama. Jadi dari kami ya, dari Komisi B itu semua membantu para kelompok-kelompok ternak. Harapannya nanti ketika sudah makanan bergizi gratis itu sudah berjalan, kan butuh daging yang banyak sekali Mbak, kayak dugong, terus telur. Dan nanti bantuannya juga ada kelompok IT, terus kelompok ternak IT, kelompok ternak kambing, kelompok ternak sapi gitulah. Kami sebagai anggota DPR tentunya harus memantau uang rakyat yang dikembalikan ke rakyat ini, jadi kita harus memantau seperti apa, apakah sudah sesuai dengan harapan kita dan lain-lain. Gitu. Dan itu tadi pemirsa kegiatan kita bersama dengan Ibu Sri Hartini
Dan tentu saja kita akan kembali lagi dalam program proaktif berikutnya. Saya Rizka Nova dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dalam proaktif berikutnya.